Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, kembali bersama saya Ica Puspita dalam Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Informasi pertama dari Hera Rosita Ralita FM. Upacara apel kehormatan dan renungan suci mengenang para pahlawan berjasa Kabupaten Pamekasan. Upacara apel kehormatan dan renungan suci mengenang para pahlawan yang telah berjasa terhadap Kabupaten Pamekasan dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan Jalan Panglekur pada jam 00.00 waktu Indonesia bagian Barat. Upacara itu dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan, Sekretaris Daerah, Kapolres, Dandim, Kejari, Kepala Pengadilan Negeri, serta Forkopimda Kabupaten Pamekasan. Bupati Pamekasan Badrutama mengatakan, kemerdekaan yang dinikmati saat ini berkat para pejuang. Penghormatan kepada para pejuang tidak harus di hari kemerdekaan saja, melainkan setiap hari. Bupati Badrut juga berkomitmen akan mengisi kemerdekaan dengan membangun kesejahteraan yang adil dan beradab, mendorong persatuan Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pondasi ini akan terus dilakukan bersama Forkopimda dan seluruh masyarakat untuk kemajuan Kabupaten Pamekasan. Kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini berkat para pejuang. Penghormatan kepada pejuang itu harus terus kita lakukan, tidak hanya di 17 Agustus. Setiap hari kita hormati, dan komitmen kami mengisi kemerdekaan dengan membangun kesejahteraan yang adil dan beradab, mendorong persatuan Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tejo Baskoro sebagai Komandan Kodim 0826 Kabupaten Pamekasan menyampaikan kemerdekaan ini merupakan sebuah tekad bersama, lalu ia berjanji akan meneruskan perjuangan yang telah diraih oleh para pahlawan demi kemajuan Indonesia, khususnya kemajuan Kabupaten Pamekasan. Melaksanakan apel kehormatan dalam rangka 17 Agustus untuk menghormati jasa-jasa para pahlawan dan sekaligus tekad kita bahwa kami berjanji akan meneruskan perjuangan yang diraih oleh para pahlawan dan demi kemajuan Indonesia, nama Kabupaten Pamekasan ini agar lebih maju. Hera Rosita, Ralita FM. Beralih ke Bobi Wijayanto, Suara Lumajang. Upacara HUT RI ke-75 di Kabupaten Lumajang kenakan pakaian Nusantara. Upacara bendera peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 di Kabupaten Lumajang dilaksanakan di halaman kantor Bupati Lumajang Senin pagi. Berbeda di tahun-tahun sebelumnya, upacara kali ini hanya diikuti oleh perwakilan jajaran OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Lumajang dan unsur TNI Polri. Saat dikonfirmasi usai mengikuti upacara, Sekda Lumajang mengatakan pelaksanaan upacara kali ini berbeda dari biasanya karena mengingat pandemi COVID-19 masih terjadi. Serta para pejabat mengenakan pakaian adat Nusantara sesuai arahan Joko Widodo Presiden Republik Indonesia. Sekda menambahkan, meskipun dengan jumlah peserta terbatas, pelaksanaan upacara di halaman kantor Bupati Lumajang tetap menerapkan protokol kesehatan dengan mewajibkan seluruh peserta memakai masker. Dirinya berharap meskipun pelaksanaan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan detik-detik proklamasi dilakukan secara sederhana, tetap tidak menyurutkan semangat untuk memajukan Indonesia. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Ninda Alivia Persada FM mengabarkan, Dinkes Kabupaten Blitar sediakan anggaran senilai 2 miliar untuk pembiayaan penanganan kasus terindikasi COVID-19 tidak dibiayai pusat. Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar menyediakan anggaran senilai 2 miliar rupiah untuk pembiayaan penanganan COVID-19 yang tidak dibiayai pemerintah pusat. Demikian dikatakan Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, Christine Indrawati. Menurutnya beberapa kasus memang tidak bisa diklaimkan pembiayaannya ke Kementerian Kesehatan. Selain sebagian tahap pemulasaraan jenazah, orang dalam pemantauan atau ODP juga tidak semua layanan kesehatannya dapat diklaimkan. Dijelaskannya, perubahan istilah dalam kasus virus corona juga menuntut pemerintah daerah menyesuaikan regulasi agar bisa dilakukan pembayaran. Jika dulu menggunakan ODP, PDP, dan orang tanpa gejala atau OTG, sekarang berubah menjadi kasus suspek dan kasus konfirmasi. Pemkab Blitar kami sudah menganggarkan dana untuk pembiayaan bagi pasien-pasien terdiagnosa COVID yang tidak bisa diklaimkan ke Kemenkes atau BPJS. Jadi pasti ada celah-celah yang bolong ya dari aturan.
Christine menambahkan anggaran sekitar 2 miliar rupiah itu diambilkan dari pos belanja tidak terduga. Meski dalam beberapa hari terakhir kasus corona meningkat, namun pihaknya tidak mengusulkan tambahan pada perubahan APBD 2020. Ninda Alivia, Radio Bersadi FM Blitar. Kita menuju ke Billy Patopoi dari Suara Sidoarjo. Kembali ditetapkan sebagai zona merah, tim epidemiologi UNER dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo lakukan kajian ulang. Wilayah Kabupaten Sidoarjo kembali menjadi zona merah potensi penyebaran COVID-19. Menanggapi hal ini, Atik Hoirul Hidayah, Ketua Departemen Epidemiologi Universitas Airlangga Surabaya menjelaskan, penghitungan zonasi berdasarkan penentuan dari Satgas Pusat. Akan tetapi, timnya juga sudah melakukan penghitungan titik apa yang membuat Sidoarjo kembali dikategorikan menjadi zona merah. Salah satunya ditemukan indikator surveillance yang menjadi permasalahan di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini disampaikan saat menggelar pertemuan dengan jajaran Forkompimda Kabupaten Sidoarjo pada Kamis 13 Agustus. Di indikator surveillance ini, lab yang digunakan Kabupaten Sidoarjo belum termasuk jaringan Balitbank dan belum mempunyai username dan password. Lab yang bukan kegiatan surveillance, jadi bukan yang awalnya termasuk dalam jaringannya Litbang itu, belum mempunyai username dan password, sehingga tidak bisa memasukkan hasil datanya. Hal serupa juga disampaikan Dr. Gigi Syafsatriawarman, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Pihaknya saat ini akan menggali data dan menghitung pembenaran di Sidoarjo terutama untuk indikator surveillance. Data surveillance juga sudah dikantongi, hanya saja kendalanya belum mendapatkan password untuk menginput data ke pusat. Demikian saya Billy Patopoi, Suara Sidoarjo. Dari Wisnu Dermawan Suara Pasuruan mengabarkan, pemerintah Kabupaten Pasuruan terus mengevaluasi setiap proses pembelajaran di Madin dan TPI yang sudah dilakukan dengan bertatap muka. Pemerintah Kabupaten Pasuruan terus mengevaluasi setiap proses pembelajaran di Madin dan TPQ yang sudah dilakukan dengan bertatap muka. Wakil Bupati Pasuruan Abdul Mujib Imron kepada Emil Akbar, reporter Suara Pasuruan menegaskan TPQ dan Madin di Kabupaten Pasuruan sudah mulai boleh melaksanakan pembelajaran dengan metode tatap muka sejak akhir Juni lalu di 21 kecamatan, kecuali Kecamatan Beji, Bangil, dan Gempol yang jumlah kasus COVID-19 masih tinggi. Hanya saja, meskipun proses pembelajarannya sudah dibuka, akan tetapi protokol kesehatan harus selalu ditegakkan dengan ketat seperti sudah berwudu dari rumah, memakai masker, meningkatkan imunitas, menjaga jarak, memberikan titik physical distancing, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menyediakan tempat cuci tangan, serta harus bisa mengatur tempat dan durasi pembelajaran antara murid yang satu dengan yang lainnya. Kita sepakat bahwa pendidikan itu kepingin segera dibuka, secara tatap muka, segera dimulai. Tetapi harus ingat bahwasanya menjaga kesehatan saat pandemi ini adalah kewajiban. Menjaga kesehatan di luar pandemi aja kewajiban, apalagi ini bisa penyebaran penularan. Jadi kata kiai-kiai, memakai masker ini sekarang wajib syar'i. Wisnu Dermawan, Suara Pasuruan. Beralih ke Kevin Chandra dari LPPL Suara Gresik mengabarkan transisi new normal UPT SMP Negeri 2 Gresik siapkan simulasi sekolah tangguh. Dunia pendidikan menjadi salah satu bidang yang terimbas dari pandemi COVID-19. Sudah hampir 6 bulan kegiatan pembelajaran tatap muka ditiadakan. Hal ini bertujuan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Saat ini menuju new normal untuk daerah yang berstatus zona hijau diperbolehkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka, namun tetap terbatas. Menyikapi kebijakan tersebut, UPT SMP Negeri 2 Gresik melakukan berbagai persiapan untuk membuka sekolah kembali sesuai dengan protokol kesehatan. Bapak Cupri selaku kepala sekolah mengatakan pihaknya sudah siap apabila sekolah dibuka kembali. Kalau sudah nanti benar-benar sudah dapat izin, maka ya seperti sudah penuh lah, katakan sudah new normal beneran, tidak masa transisi lagi. Kami akan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka untuk semua kelas, tapi tetap dengan sistem shift dulu. Pihaknya juga memberikan arahan terkait jam sekolah yang akan diberlakukan secara bergantian untuk menghindari kerumunan dan kontak fisik. Satgas anak-anak sudah siap, sudah diberi bimbingan ya, baik dari dalam maupun dari di luar ya. Itu sudah dibimbing bagaimana menangani atau disimulasikan kan. Mulai kedatangan teman-temannya, kemudian mengarahkan sampai memberikan termogram, ya dan seterusnya mengantar ke anak ke kelasnya masing-masing. Ini
Harapannya apabila sekolah dibuka kembali, orang tua bisa mendukung proses pembelajaran secara normal. Saya, Kevin Chandra, Suara Gresik melaporkan untuk Buletin Jawa Timur. Dari Afik Rahardian Mahardika FM mengabarkan, BPS Kota Blitar pastikan sensus September 2020 tetap patuhi protokol kesehatan COVID-19. Badan Pusat Statistik BPS Kota Blitar saat ini tengah melakukan berbagai persiapan jelang pelaksanaan sensus September 2020 mendatang. Setelah usai sensus penduduk online 2 bulan lalu, sensus September akan dilakukan kepada masyarakat secara door-to-door. Hal ini dikonfirmasi oleh Erni Fatma Setioharini, Kepala BPS Kota Blitar Sabtu 15 Agustus 2020. Erni mengatakan persiapan yang dilakukan yaitu melakukan sharing knowledge atas terpilihnya 2 instruktur nasional sensus kepada anggota BPS Kota Blitar lainnya. Hal ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan menjalin koordinasi sebelum pelaksanaan sensus September nanti. Erni juga menegaskan sensus September akan dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Sebelum melakukan sensus, petugas akan di-rapid test terlebih dahulu. Petugas sensus yang datang ke masyarakat pun akan menggunakan alat pelindung diri APD berupa masker, face shield, dan sarung tangan. Jadi dalam prakteknya nanti kita hanya ada waktu tanggal 1 sampai dengan 15. Sebelumnya semua petugas akan di rapid test dan kami dilengkapi dengan APD. Jadi ada masker, ada face shield, ada sarung tangan gitu ya. Rencananya sensus September akan dilaksanakan selama 15 hari mulai tanggal 1 hingga 15 September 2020. Afik Rahardian, Mahardika FM. Mega Kristi RGR FM Tulungagung mengabarkan pemberian sembako kepada Satgas COVID-19 PCNU Tulungagung. Bupati Tulungagung Dr. Andes Marioto Birowo MM yang juga sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Tulungagung melaksanakan kunjungan ke kantor PCNU Cabang Tulungagung dalam rangka memberikan bantuan sembako kepada Satgas COVID-19 PCNU Tulungagung di Desa Moyoketen, Kecamatan Boyolangu. Dalam sambutannya, Bupati Tulungagung Dr. Andes Marioto Birowo MM menyampaikan sangat berterima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Satgas COVID-19 PCNU Tulungagung yang telah merespon cepat dalam hal melihat kondisi situasi masyarakat terdampak COVID-19, yaitu dengan melakukan sosialisasi tentang COVID-19 di 19 kecamatan, penyemprotan disinfektan di 531 masjid dan musola se-Kabupaten Tulungagung, pembagian 10.000 masker di Pasar Karangrejo, Sendang, Pasar Gondang, Bandung, Pasar Kalidawir, dan Pasar Rejo Tangan, pembagian 20.000 masker di masjid dan musola NU, pembagian 200 liter disinfektan di masjid dan musola NU, penyaluran 500 paket sembako kepada janda dan pekerja yang terdampak COVID-19. Dilanjutkan dengan pemberian bantuan secara simbolis, bantuan beras. Saya Mega Kristi, 90,1 RGR FM Tulungagung. Dari Anjani Suara Ngawi mengabarkan, Forkopimda Ngawi siap melaksanakan instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020. Kamis 13 Agustus 2020, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda Ngawi mengikuti pertemuan secara daring dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk peningkatan disiplin terkait COVID-19 di Polres Ngawi. Wakil Bupati Ngawi Oni Anwar yang hadir dalam pertemuan tersebut menyatakan bahwa Forkopimda Ngawi yang membawai setiap elemen siap untuk melaksanakan instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Forkopimda bersama TNI dan Polri siap mendukung dalam pelaksanaannya. Sekaligus, Oni Anwar memimpin apel kesiapan dan berangkatkan patroli dan sosialisasi impres kepada seluruh masyarakat Ngawi. Oni berharap dengan adanya sosialisasi tersebut, masyarakat akan semakin memahami arti pentingnya disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan agar dapat menekan penyebaran virus. Anjani, LPPL Suara Ngawi. Beralih ke Suara Madiun, Eva mengabarkan Pemkot Madiun gelar rakor jelang pengesahan warga PSHT. Upaya koordinasi dan komunikasi terus dioptimalkan Pemkot Madiun dalam rangka menyambut pengesahan warga baru PSHT DKP Madiun yang rencananya bakal dijadwalkan pada pertengahan Agustus mendatang. Bertempat di ruang 13 Balai Kota Madiun, Pemkot mengundang jajaran Polri, TNI, serta perwakilan dari PSHT untuk merumuskan kesepakatan dengan mempertimbangkan kondisi yang ada saat ini. Selain itu, Sekda Kota Madiun Rusdianto juga menegaskan hal tersebut dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan meminimalisir warga luar kota yang masuk ke Kota Madiun, apalagi saat ini kasus positif yang ada di Kota Madiun sebagian besar berasal dari penyebaran luar kota. Tak hanya itu, Pemkot juga siap memfasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan pengesahan. Informasi berikutnya dari Agustin Merdekawati Ersal Nganjuk mengabarkan Kuarcap
Nganjuk bagikan 7.500 masker dan 1.000 nasi bungkus. Gerakan Pramuka Kuartir Cabang atau Kuarcap Nganjuk membagikan 7.500 masker dan 1.000 nasi bungkus. Aksi untuk memperingati Hari Pramuka ke-59 sekaligus untuk mendukung upaya Pemkab Nganjuk mencegah penyebaran COVID-19. Dilangsung oleh Ketua Pramuka Kuarcap Nganjuk Supianto. Pada saat tersebut, Supianto menyerahkan langsung masker di beberapa titik seperti di Kelurahan Begadung dan Kelurahan Kauman Kota Nganjuk. Pembagian masker juga dilaksanakan di seluruh kecamatan di Kabupaten Nganjuk dengan tujuan mendukung upaya Pemkab Nganjuk dalam menyukseskan gerakan 2 juta masker serta memutus penyebaran virus COVID-19. Supianto mengatakan selain 2 aksi tersebut ada pula penyemprotan disinfektan di rumah warga, rumah ibadah, dan fasilitas umum serta keikutsertaan anggota Pramuka di berbagai pos checkpoint masuk wilayah Nganjuk. Pada acara tersebut juga berlangsung acara tasakuran serta renungan di Gedung Pramuka Nganjuk. Pada saat yang sama, Supianto juga menerima penghargaan Lencana Melati yang diserahkan oleh Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawangsa. Dari Agustin Mardikawati, Suara Anjuk Ladang Nganjuk. Demikian Sobat Buletin Jatim untuk edisi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.